sekolah minggu harus semangat. Kita mau beribadah hari ini adik-adik. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Iya, adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Sebelum kita bernyanyi dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, hari ini anak sekolah minggu memperingati bulan Parheheon. Terima kasih Tuhan, karena kami anak sekolah minggu mendapat kasih-Mu, mendapat kesempatan dari Tuhan untuk menjadi anak sekolah minggu yang terus dibangkitkan keimanannya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, kita lanjutkan dengan lagu Hari Lepas Hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita terlebih dahulu satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami dapat bertemu kembali bersama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu lewat media online ini. Kami yakin dan percaya meskipun hingga pada saat ini ibadah kami laksanakan lewat video yang di-sharekan oleh guru-guru sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan, agar kami mampu mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami dapat menjalankan iman kami di dalam rasa takut akan Tuhan. Dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Inang akan membacakannya buat kita semua. Beginilah dikatakan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya
karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, pastinya kita sudah pernah mendengar nama Filipus. Ya, ada yang tahu siapa si Filipus? Filipus ini adalah salah seorang dari 7 rasul Tuhan yang dipilih untuk melayani Tuhan. Filipus, dia adalah seorang yang berani untuk bersaksi, bercerita kepada banyak orang tentang kisah Yesus dan menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat dan Dia adalah Tuhan. Secara khusus di mana? Di kota Samaria. Dia bersaksi di Samaria, menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang di sana. Sehingga oleh karena banyaknya tanda-tanda mukjizat dan kuasa-kuasa yang ditunjukkan oleh Filipus berdasarkan kekuatan Allah yang Maha Kuasa, banyak orang yang memberikan diri mereka untuk dibaptis. Banyak orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan, oleh karena cerita yang diberikan oleh Filipus. Nah, adik-adik sedikit tentang baptisan. Ayo, siapa yang sudah dibaptis? Ingat enggak? Pasti kalian waktu anak-anak udah pernah dibaptis ya? Dan sudah dibaptis. Beda hal kalau masih baru lahir, mungkin adiknya masih ada yang belum dibaptis. Nah, kalau dibaptis itu berarti dia bagaimana? Menerima Yesus. Berarti adik-adik sekolah minggu sekarang sudah menjadi orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Sudah sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sudah menjadi pengikut Yesus melalui baptisan, ya. Nah, adik-adik, kuasa apa yang diandalkan si Filipus? Kuasa Tuhan, kuasa Allah. Allah yang Maha Kuasa. Itu yang diandalkannya di dalam bersaksi, sehingga banyak orang yang percaya. Tapi adik-adik sekolah minggu, kita melihat di sini dalam ayat 9 dikatakan, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Siapa pernah melihat tukang sihir? Ini tukang sihir. Tukang sihir itu biasanya bagaimana? Ada nggak kuasa tukang sihir? Tukang sihir itu sendiri adalah orangnya ya yang melakukan sihir. Sihir itu apa? Sihir itu biasanya menggunakan kekuatan-kekuatan duniawi ini yang tidak diizinkan oleh, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Itu tidak diperkenankan. Ya. Di sini dia berlagak, ya. Dia berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ada kesombongan di dalam dirinya karena kuasa-kuasa yang dimilikinya, kuasa-kuasa kegelapan itu yang diandalkan di sana. Dan banyak orang ketika itu percaya kepada Simon karena perbuatan sihirnya yang mentakjubkan.
Bahkan ada orang yang mengaku bahwa Simon itu adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Lihat adik-adik, tidak ada Allah selain Allah sang khalik langit dan bumi yang harus kita imani. Tidak ada Tuhan selain Tuhan pencipta langit dan bumi yang harus kita akui. Ya. Tuhan semesta alam yang maha tahu, Tuhan semesta alam yang maha kuasa, Tuhan semesta alam itu juga pada saat ini berada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang maha hadir. Jika tukang sihir seolah-olah bisa menggunakan kuasanya menjadikan misalnya semut jadi gajah. Siapa bisa menjadikan semut jadi gajah? Ada. Cing, katanya dengan tongkatnya, ting, bisa semut jadi gajah. Siapa yang percaya kepada tukang sihir? Di kota Samaria pada saat itu banyak yang percaya kepada Simon tukang sihir. Ingat, di sini juga Simon takjub kepada kuasa Allah yang ditunjukkan oleh Filipus, ya. Takjub ketika ia melihat tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang besar yang terjadi yang dilakukan oleh Filipus. Sehingga dia memberikan dirinya juga untuk dibaptis. Dia memberikan dirinya dibaptis. Adik-adik, sebenarnya ya, kalau mengikut Yesus itu harus dengan hati yang lurus, hati yang tulus, hati yang benar. Bukan karena kamu misalnya melihat sekarang mukjizat yang terjadi sehingga kamu aku maulah mengikut Yesus karena itu. Tetapi kamu mengimani Yesus, menerima Yesus dengan imanmu, dengan rasa percayamu yang benar kepada Yesus. Ya, bukan karena kamu juga aku mau melakukan seperti itu. Itu yang dilakukan oleh si Simon. Dia mengikuti Filipus, ya, dia memberi diri dibaptis dengan motivasi yang salah. Karena dia merasa kalah saing. Aduh, aku udah kalah. Sudah lebih banyak orang percaya sama si Filipus ini. Gimana lah nanti ini? Aku mau belajarlah sama si Filipus. Aku mau melihatlah kuasa cara dia memberikan kuasa, menunjukkan kehebatan itu, membuat tanda-tanda mukjizat itu. Aku mau ikuti dialah. Supaya dia bisa belajar. Nih jangan. Ya. Kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah pada saat ini. Itu karena iman kita yang mengatakan kita harus beribadah, harus bersekutu dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang harus kita sembah, yang harus kita puji. Kita mau bersaksi, aku mau bercerita tentang Yesus nih kepada adikku. Karena aku termotivasi oleh imanku harus bersaksi. Demikian adik-adik sekolah minggu. Kita harus benar-benar beriman kepada Yesus. Lihat ini si Simon ini. Dia ditegur oleh si Petrus. Karena apa? Karena dia mau membeli kuasa Allah dengan uangnya. Kita baca ya. Di mana itu Inang? Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 18 ya.
serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nih, kuasa Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uangmu. Ya, Roh Kudus itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tuhan itu tidak bisa disogok. Kalau kita misalnya, nak belikan dulu itu ya, nanti mama kasih uang jajannya ya, langsung cepat-cepat itu bergegas. Nggak bisa. Kalau kamu bilang, Tuhan aku kasih uang ya, tapi berikan aku kuasa untuk menjadikan semut menjadi gajah, nggak bisa. Ya, berikan aku kuasa supaya aku bisa melawan Spider-Man, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita beli dengan uang kuasa itu. Harus ini, Dia akan memberikan kuasa kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan tanda-tanda mukjizat, untuk melakukan kesaksian lewat apa? Lewat iman kita. Iman kita yang benar-benar lurus, yang benar-benar tulus kepada Yesus sebagai pengikut Yesus. Hanya Dia Allah yang menjadi juru selamat kita lewat Yesus Kristus. Dan hanya oleh Dialah Roh itu diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mendampingi kita, menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita kemanapun kita melangkah. Jangan sampai Tuhan menegur kita ya. Tuhan itu tidak boleh disogok dengan uang ya. Seberapapun banyaknya uang kita sekarang, Tuhan aku kasih uang tapi hapuskan dosaku ya. Nggak bisa ya. Tuhan aku tadi banyak dari dosaku, kulawan mamaku. Ampuni dosaku Tuhan, hari Minggu ku kasih uang persembahanku besar. Gak boleh, gak bisa. Dia mengampuni dosa kita dengan darah yang mahal. Gak bisa dibeli. Ya, hanya iman kita yang menyelamatkan kita. Iman, firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Iman kita, anugerah Tuhan keselamatan itu. Gak bisa disogok ya. Oke. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu HKBP Pulau Asam saat ini harus berjanji menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang beriman kepada Yesus Kristus. Tidak mempercayai ahli-ahli sihir ataupun ramalan-ramalan yang diberikan oleh dunia ini. Dan banyak hal lainnya lagi yang menduakan Tuhan. Dan itu adalah yang mendukakan Tuhan. Bersaksilah tentang kuasa Tuhan yang besar, bukan tentang kuasa penyihir yang besar. Ingat, penyihir itu hanya menggunakan kuasa-kuasa duniawi ini, termasuk kuasa kegelapan. Ya, jadi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, marilah kita senantiasa menjadi pengikut Tuhan yang setia, taat kepadanya berdoa, melakukan kebenaran firman-Nya, taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, seperti tema Parheheon kita pada minggu ini. Di mana tema Parheheon kita? Amsal 19 ayat 20. Dikatakan di sana, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nasihat siapa? Nasihat orang tua berdasarkan firman Tuhan. Didikan firman Tuhan yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, guru agama di sekolah, orang tua di rumah, opung saudara dan lain sebagainya yang mengasihi kita, yang bermaksud menuntun kita kepada kebenaran dan menuntun kita ke jalan Tuhan, supaya bagaimana? Supaya kita menjadi bijak dan masa depan yang cemerlang, masa depan yang baik diberikan kepada kita. Ya, kita bijak menjalani masa depan kita. Kita melihat itu tidak baik, oh itu bertentangan dengan firman Tuhan, aku tidak akan melakukannya. Bijak melakukan sesuatu, bijak juga di dalam mencermati sesuatu yang didengar, dan bijak juga dalam bertindak ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, luar biasa semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini.
kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami beriman dengan benar di hadapan-Mu, serta takut kepada Tuhan, tidak mendukakan hati-Mu oleh karena iman kami yang percaya kepada kekuatan duniawi ini, tetapi biarlah kami senantiasa beriman kepadamu, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kuatkanlah kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu ini, berikan kepada mereka hati yang mau mendengarkan nasihat orang tua dan juga didikan firman-Mu lewat orang tua maupun guru-guru sekolah minggu dan lewat orang-orang yang mengasihi mereka, yang mendengarkan firman-Mu, agar mereka senantiasa bijaksana untuk menjalani masa depan mereka di dalam rasa takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan kegiatan Parheheon ini menjadi kegiatan yang Engkau terima sebagai persembahan kami kepadamu, dan biarlah lewat Parheheon ini anak-anak sekolah minggu HKBP Pulau Asem semakin giat lagi di dalam beribadah sekolah minggu, semakin giat lagi di dalam melakukan firman-Mu, dan giat juga untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu di tengah pengajaran sekolah minggu. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kami ini, meskipun kami menghadapi tantangan, sakit penyakit, dan juga pergumulan. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, Roh-Mu menguatkan kami dan mengangkat kami, menghibur kami, memberikan kepada kami pengharapan, agar kami senantiasa tetap berharap kepada kuasa-Mu yang memberikan mukjizat di dalam kehidupan kami. Dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Amin.